ya. Saya kepengen banget seluruh masjid musola kami pengen di seluruh Indonesia sudah QR nanti insya Allah ya. Sudah bisa daftar lewat virtual office di website PT. Makasih. Hah? Rebo, Kemis, Sabtu, Ahad, semua aja dari Jumat. Berarti berapa? 100 triliun. Besok nggak akan ada big match Real Madrid dan Barcelona. Nggak ada. Kenapa? Karena gue satuin. Wah. Udah lu jangan musuhan, gue satuin dah. Udah. Tapi mustahil nggak? Mustahil nggak usah. Mana ada yang mustahil, bos? Membeli. Gila lo, mustahil. Mana ada yang mustahil? Di dalam beberapa komentar atau video yang saya nggak tahu benernya atau salahnya bagaimana, saya jelas intinya kalau Yusuf Mansur itu suka bawa uang, ngumpulin uang sedekah gitu, misalkan kalau sedang berdakwah terus dia bawa gondol misalkan, atau dia bawalah setelah uang sedekah terkumpul. Saya nggak percaya dengan omongan itu, tapi saya percaya dengan Yusuf Mansur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Fibri. Ya teman-teman, saya mau ngomongin umroh merdeka sebenarnya, seperti yang saya katakan kemarin. Jadi saya mau mengulas tentang umroh merdeka, tapi saya itu tiba-tiba menemukan video yang berhubungan dengan PyTrend. Jadi yaudah kita bahas ini dulu karena ini cukup menarik ya teman-teman. Kita kan sering ya upload video tentang Yusuf Mansur yang katanya berbicara tentang kotak masjid, tromol masjid, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini ada video baru sebenarnya. Tapi sebelum video baru, bukan video baru sih, video lama ya Yusuf Mansur sendiri yang mempromosikan. Cuma ini berkaitan dengan omongan Yusuf Mansur yang lain sebenarnya. Nah sebelum kita bahas video yang itu, yang mau saya tampilkan, kita bahas dulu yang video yang sudah sering saya upload di video short saya ya. Cuma mungkin banyak teman-teman yang belum lihat seutuhnya dan belum lihat poin-poinnya gitu loh. Jadi ya kita tampilkan dulu ya. Ini ya sebenarnya visi Yusuf Mansur yang sangat menggelegar gitu ya. Yuk kita lihat dulu videonya teman-teman yang pertama. Waktu dekat akan meng-QR-kan 1.200 masjid dan musola di kota Tangerang. Bayangin bos, satu Jumatan 1 juta loh. Tuh hitung tuh 1 juta masjid, 1 triliun satu Jumatan. Sedangkan 1 tahun ada 52 Jumat, 52 triliun. Dan 1 tahun ada 4 Jumat yang super sell. Hah? Gak mungkin tuh tromol 1 juta kalau di bulan itu. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan hari Senin pun jadi hari Jumat. Betul nggak? Hari Selasa jadi hari Jumat. Hah? Rebo, Kemis, Sabtu, Ahad, semua aja dari Jumat. Berarti berapa? 100 triliun. Oke, itu ya teman-teman, itu video tentang mungkin visinya ya. Karena itu sebenarnya video itu berkaitan dengan video yang lain yang dimana ya visi-visi Yusuf Mansur itu di situ diangkat, diucapkan. Nah, teman-teman di sana kan terlihat lah bahwasanya dia itu mengincar tromol masjid di Indonesia, tapi caranya ya nggak minta ke masjid-masjid secara langsung gitu. Cuma ya nanti kita simak lagi ya tentang video yang memang ada buktinya, itu dia sendiri yang ngomong. Oke. Selain di video itu, ada waktu itu di Detikcom ya. Ini saya tampilkan karena emang berhubungan dengan video yang lama sih. Biar teman-teman tahu di Detikcom ngomongnya apa gitu. Nah nanti kita bahas tentang itu. Karena sebenarnya yang video ini cuma kayak ulasan sederhana gitu. Tapi nggak jelas tujuannya mau kemana. Pokoknya intinya ada uang ratusan triliun di sana katanya gitu. Oke, kita lihat ya videonya. Ini video ini sudah pernah saya tampilkan waktu itu di video short ya, tapi waktu itu juga saya buatkan videonya. Yuk kita lihat dulu, check it out. Banyak. Sorry ya, kalau Muslim kan sholat Jumat. Iya. Ya. Dari kecil sampai hari ini sholat Jumat, kan pengumumannya oldies ya. Iya. Pengumumannya gitu-gitu aja kan. Sebelum khotib naik mimbar gitu ya. Iya betul. Kami umumkan saldo kas masjid hingga Jumat tanggal sekian ya. Betul nggak? Betul. Berjumlah sekian. Pengeluaran sekian. Saldo akhir sekian. Kita dengar nggak? Nggak dengar. Karena oldies. Dan repetitionnya nggak menarik. Membosankan. Besok nih PAM lahir. Keren pengumumannya bos. Seperti apa Ustaz? Indonesia ini ya
1 juta masjid. Iya. Yang dipakai sholat Jumat kira-kira 600 sampai 800 ribu masjid. Ngitung gampang 1 juta lah tetap. Oke? Nggak ada trommel masjid itu yang sholat Jumat 1 juta. Nggak ada, bos. Nggak ada, mana ada trommel masjid 1 juta sholat Jumat. Tapi kita hitung 1 juta, berarti 1 kali Jumat 1 triliun. 1 tahun ada 52 Jumat. 52 triliun. Dalam 1 tahun ada 4 Jumat yang super sale. Nah, pasti beda tuh tromolnya karena Ramadan. Iya. Ya nah. Jadi setidaknya itu 100 triliun perputaran tromol masjid. Dan siapa yang menikmati? Perbankan. Terus masjid dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Listrik gue tetap bayar. Nah, merebut masjid tetap digaji dari masjid. Padahal duit dia ada di perbankan. Di perbankan. Besok pengumumannya lain, bos. Seperti ketika duit itu ada di PAM, pengumumannya lain. Begini pengumumannya. Woi jemaah, Grand Hyatt udah kita beli. Wah. Minggu depan seluruh kemudian gedung di kawasan Sudirman udah punya kita. Oh. Masyarakat nungguin nih Jumat besok beli apa nih? Karena udah habis di sini, kita berangkat ke Singapura. Kita beli-beliin Singapura, lalu kemudian kita rubah namanya menjadi Singaparna. Wah. Makanya gue bilang, abis ini kita berangkat lagi ke Spanyol. Kita beli Real Madrid. Itu kita rubah namanya jadi Real Masjid. Wah. Nah, besok nggak akan ada big match Real Madrid dan Barcelona. Nggak ada. Kenapa? Karena gue satuin. Wah. Udah lu jangan musuhan, gue satuin dah. Udah. Tapi mustahil nggak? Mustahil nggak? Mana ada yang mustahil, bos? Membeli. Gila loh, mustahil. Mana ada yang mustahil? Gimana? Oke, teman-teman gitu ya. Jadi sebenarnya ini hostnya nggak percaya ya, mustahil nggak ini Pak Ustadz, mustahil nggak. Jadi dia nggak percaya karena ya memang mustahil kalau konsepnya kayak gitu. Nah, ini kita melihat bahwasanya ini udah perbedaan konsep ya antara sedekah dengan memanage uang dari tromol masjid. Ya intinya memanage uang milik DKM gitu. Intinya seperti itu. Jadi dia harapannya DKM ini harapannya dia itu DKM mau menyimpan uangnya berinvestasi di Pattern Asset Management. Ya kurang lebih sekuritas ya. Sekuritas yang digadang-gadang syariah, tapi saya nggak tahu syariahnya bagaimana. Karena hasilnya buat siapa saya nggak tahu. Ini teman-teman, tromol masjid ini mau dikumpulin sama Isu Mansur, mau diinvestasikan. Apakah nanti misalkan hasilnya buat para DKM atau bagaimana? Itu hukumnya bagaimana saya nggak ngerti, kurang jelas karena ya bagaimana ya, agak aneh sebenarnya kalau misalkan uang DKM ini dikumpulkan atas nama siapa gitu, atas nama umat kah, atas nama DKM kah, atau atas nama siapa? Karena itu uang umat bukan uang DKM gitu, karena uang DKM itu ya yang berkewajiban apa yang menjadi milik DKM itu ya yang misalkan uangnya itu disisihkan untuk menjadi ya misalkan gaji marbot itu udah menjadi milik DKM mungkin ya, jadi perorangan gitu dapat gajinya. Tapi kalau disebut uang DKM terus itu milik DKM itu kan nggak bisa karena itu uang umat. Mustahil nggak beli Real Madrid, mustahil kalau caranya seperti itu. Oke teman-teman, ini ya itu kan video-video yang memang berkaitan dengan Pattern Asset Management. Tapi sebelumnya sebenarnya selain berniat dengan Pattern Asset Management ini ada video yang cukup menarik teman-teman. Ya kita lihat, ini menarik ya teman-teman, harus percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik buat seluruh masjid dan musola di seluruh tanah air. Sekarang sudah hadir tromol cashless. Nah, ini sih bentuk tromol biasa aja. Tromol, semua tromol masjid yang ada aja, nggak apa-apa, nggak usah bikin baru. Bedanya nanti kita tinggal nambahin ini. Nah, tinggal nambahin barcode-nya QR-nya Pattern. Nah, gitu. Jadi kayak begini, tinggal di scan doang, set gitu. Nanti jemaah sudah bisa bersedekah secara tromoless. Nanti besok-besok udah tinggal nggak usah pakai tromol lagi gitu. Nah, ini pendaftaran untuk seluruh masjid sudah dibuka. Ya, saya kepengen banget seluruh masjid musola kami pengen di seluruh Indonesia sudah QR nanti, insya Allah ya. Sudah bisa daftar lewat virtual office di website Pattern. Terima kasih. Oke. Teman-teman, kenapa saya katakan teman-teman harus percaya? Ini dia, teman-teman harus percaya bahwasanya Yusuf Mansur itu niat banget itu ngumpulin sedekah melalui Pattern. Jadi lewat pendaftaran QR-nya nanti bersedekahlah ke Pattern. Jadi kalau seluruh masjid Indonesia itu bersedekah langsung ke Pattern.
Itu omongannya ya. Nah, kalau ada selentingan-selentingan katakanlah gini dalam beberapa komentar atau video yang saya nggak tahu benernya atau salahnya bagaimana, saya jelas intinya kalau Yusuf Mansur itu suka bawa uang, ngumpulin uang sedekah gitu, misalkan kalau sedang berdakwah terus dia bawa bondol misalkan, atau dia bawalah setelah uang sedekah terkumpul. Saya nggak percaya dengan omongan itu, tapi saya percaya dengan Yusuf Mansur itu kalau dia mau ngumpulin uang sedekah seluruh orang Indonesia melalui PayTrend. Faktanya di mana? Ya itu dia ngomongin sendiri. Jadi seluruh masjid itu ya dia bikin ya barcode melalui PayTrend yang otomatis nanti kalau bersedekah ya lewat PayTrend. Itu omongan dia, ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi percaya dengan siapa? Omongan orang kah atau omongan Yusuf Mansur kah yang mengatakan bahwasanya dia suka ngumpulin uang sedekah melalui PayTrend gitu dan berharap gitu. Ya itu sama nggak sih sama dengan ngumpulin sedekah? Ngumpul sedekah ya saya nggak tahu ya teman-teman, ngepul atau kan ini canggih nih metodenya pakai cashless gitu katakanlah. Ya begitulah, saya juga jadi bingung nih, jadi pusing. Intinya antara ngumpulin sedekah atau dengan cashless sama nggak ya? Ngumpul sedekah dengan ya itu pak gitu. Saya malah jadi pusing sendiri dengan konsep itu. Oke teman-teman, ini berbeda ya. Jadi ada dua konsep yang mau Yusuf Mansur bangun. Pertama, tromol masjid di seluruh Indonesia itu kalau misalkan dikumpulin lewat DKM itu untuk dalam hal video-video barusan ya, saya nggak ngomongin hal yang itu untuk berinvestasi di PayTrend Asset Management, di mana sekuritas syariahnya Yusuf Mansur katakanlah seperti itu. Dan keduanya Yusuf Mansur itu punya konsep kalau misalkan bersedekah lewat PayTrend itu menggunakan kode barcode-nya milik PayTrend ya, dimana nanti mungkin masjid akan mendapatkan ya barcode tersebut dan orang-orang tinggal ya ibaratnya kalau kita scan barcode-nya, misalkan kita mau bersedekah berapa, misalkan 100.000 langsung direct ke PayTrend gitu. Jadi otomatis ya yang belum ikut PayTrend Asset Management bisa bersedekah langsung ke Yusuf Mansur. Jadi selain investasi yang dikumpulkan Yusuf Mansur itu, sedekah juga dikumpulkan Yusuf Mansur seluruh Indonesia. Ya itu harapannya ya. Boleh nggak sih berharap seperti itu? Saya nggak tahu. Yang jelas intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, sampai saat ini saya melihat PayTrend Asset Management itu nggak berhasil ya. Dalam artian tanda kutip gagal. Terus ngumpulin uang sedekah seluruh Indonesia dikatakan gagal mungkin enggak ya, karena ya intinya kan punya PPPA. Dan mereka buka stand booth-booth itu di mall-mall, menurut saya kayak gitu ya. Karena ya kalaupun misalkan itu nggak lewat Yayasan Yusuf Mansur langsung, tapi itu merupakan misalkan kayak gini ya, PPPA yang misalkan menyediakan booth untuk ya bersedekah gitu. Ada paket sedekah itu biasanya di mall-mall itu. Nah di sana walaupun itu misalkan mereka melalui tangan-tangan yayasan lain, tapi yang jelas pakai nama PPPA. Jadi mungkin sebagian masuk yayasan tersebut, sebagian masuk yayasan PPPA daluruan ya. Intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau dibilang nggak berhasil ya nggak juga, karena ya terbukti itu bootnya ada di mana-mana. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Jangan lupa bersedekah kemana ya? Jangan ke PayTrend deh, ke tetangga Anda atau ke masjid dekat rumah Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.